Chapter 1931. Pasti ada kejadian besar di Sekte Langit Mendalam baru-baru ini, tetapi itu tidak cukup bagi Sekte Langit Mendalam untuk mengirim murid peri abadi ke Istana Chunyang. Pasti ada cerita tersembunyi yang tidak diketahui semua orang. Lan Ying kini telah membunuh orang yang dulunya sombong. Pikirannya jernih dan dia merasa nyaman melihat segala hal. Dia bertanya pada Yang Chen dengan nada gembira. Sekte Langit Mendalam punya sesuatu untuk diminta dariku. Kurasa itu sepadan dengan harga seorang murid peri abadi, jadi, kau tahu hasilnya. Yang Chen mengangkat bahu sedikit dan menjawab sambil tersenyum. Tidak buruk, tidak buruk. Lan Ying tertawa dan menepuk bahu Yang Chen. Dia tersenyum sepanjang jalan dan pergi. Penatua Wu Xiong tidak semudah dibodohi seperti Lan Ying. Ketika Lan Ying pergi jauh, dia tersenyum dan bertanya dengan suara rendah, apakah masalah Sekte Langit Mendalam ada hubungannya denganmu? Sedikit, Yang Chen tahu bahwa kata-kata yang baru saja dia ucapkan kepada Lan Ying pasti tidak akan mampu dihadapi oleh tetua Wu Xiong, jadi dia hanya mengakuinya sampai batas tertentu. Mari kita lihat. Penatua Wu Xiong juga tertawa dan menepuk bahu Yang Chen lalu pergi, tetapi dibandingkan dengan Lan Ying, kebahagiaan di hati mereka benar-benar berbeda. Bagaimanapun juga, suksesi dari Master Sekte baru dari Sekte Surga Mendalam juga merupakan sebuah peristiwa besar. Sekarang tidak seperti saat partai-partai terpecah selama masa kesusahan besar, juga bukan saat semua orang kehilangan tempat tinggal dan kehilangan tempat tinggal. Oleh karena itu, beberapa hal masih perlu menjadi luar biasa. Yang Chen pasti akan pergi ke Sekte Langit Mendalam untuk memberi selamat kepada mereka. Kepala istana tidak ada kegiatan dalam beberapa hari ini dan berencana untuk berkumpul. Kemunculan kepala istana dan tuan muda istana Chunyang pada saat yang sama dapat dianggap cukup memberi muka pada Sekte Langit yang mendalam. Menyaksikan rencananya sendiri terwujud selangkah demi selangkah, Yang Chen juga merasakan kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Siapakah yang mengira bahwa seorang biasa-biasa saja yang dikejar-kejar oleh Sekte Surga Misterius di kehidupan sebelumnya, mampu secara diam-diam menggantikan pemimpin Sekte-Sekte Surga Misterius dengan orang yang ia butuhkan. Kepuasan berpindah dinasti seperti ini jauh dari membunuh beberapa Master Suan abadi dan memurnikan pil obat berkualitas terbaik. Jenis peningkatan yang dibawanya ke kondisi pikiran Yang Chen jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan perkelahian kecil biasa. Ketika dia mengetahui bahwa Master Sekte Wang telah naik pangkat dan Tetua Li telah menjadi Master Sekte baru dari Sekte Langit Misterius, kondisi pikiran Yang Chen telah meningkat ke tingkat yang lain. Itu adalah perasaan yang luar biasa saat langit menjadi papan catur, bintang menjadi pion, bumi menjadi pipa, dan jalan menjadi senar. Dengan jentikan tangan, awan dapat tercipta dan hujan dapat tercipta. Pada saat itu, lautan kesadaran Yang Chen melonjak bersama dengan kesadaran spiritual Yang Chen, langsung membentuk istana megah di lautan kesadarannya, yang berisi semua yang ada di lautan kesadaran Yang Chen. Gaya istana itu persis sama dengan aula langit luminous dari pengadilan surgawi dunia surgawi. Bahkan ada papan horizontal yang jelas di atasnya, dengan kata-kata, aula langit luminous dari langit yang berharga, tertulis di atasnya. Begitu aula langit luminous di langit berharga rampung, kultivasi kesadaran spiritual Yang Chen meningkat satu tingkat kecil dan langsung melesat ke tahap ketiga alam abadi Suan. Dengan luminous sky hall sebagai kerangkanya, seluruh lautan kesadarannya sekokoh baja dan tak tergoyahkan lagi. Meskipun ada perubahan drastis di lautan kesadarannya, penampilan luar Yang Chen tidak menunjukkan perubahan apapun. Tidak ada orang lain yang bisa mendeteksi perubahan pada Yang Chen. Namun, tanpa disadari, orang-orang yang dekat dengan Yang Chen akan merasa bahwa Yang Chen menjadi lebih ramah, mudah didekati, dan mudah bergaul. Bahkan mereka yang datang untuk meminta alkimia, ketika mereka melihat Yang Chen, mereka dapat merasakan jenis relaksasi yang membuat orang merasa seperti angin musim semi. Jika seseorang tidak memberi perhatian khusus, mudah untuk mengabaikan Yang Chen di antara kerumunan. Tampaknya siapapun yang bersama Yang Chen tidak perlu khawatir dengan tekanan apapun dan bisa merasa santai. Yang paling jelas adalah Lin Zhengyuan. Meskipun dia masih terlihat konyol, mungkin karena inilah dia bisa merasakan perubahan luar biasa pada Yang Chen dan merasakan kedekatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Yang Chen. Bahkan jika Yang Chen menunjukkan sedikit ketidakpuasan di depannya, dia tidak peduli. Jika orang lain, selama mereka punya sedikit saja ketertarikan, mereka pasti sudah dirobek-robek oleh Lin Zhengyuan. Orang lain yang merasakan perubahan ini adalah Zhou Xianying. Setelah bertahun-tahun berpengalaman membunuh binatang iblis, Zhou Xianying sudah menjadi 100% peri sitar surgawi. Tentu saja, begitulah sebutannya di permukaan. Beberapa orang yang takut ingin memanggil Zhou Xianying dengan sebutan setan sitar surgawi. Mungkin karena Zhou Xianying memiliki kultivasi tertinggi di antara istri dan selir Yang Chen, atau mungkin karena dia adalah putri seorang ahli di dunia abadi, dia sangat peka terhadap perubahan pada Yang Chen. Suamiku, apa yang terjadi? Ketika dia melihat Yang Chen lagi, Zhou Xianying memperhatikan perubahan pada Yang Chen untuk pertama kalinya dan segera bertanya. Tidak ada yang besar, itu hal yang baik. Yang Chen tidak menjelaskan secara rinci. Zhou Xianying juga orang yang cerdas dan tidak banyak bertanya. Namun, perubahan Yang Chen ini jelas merupakan hal yang baik. Zhou Xianying sangat yakin akan hal ini. Hal yang paling kentara dirasakan oleh para istri dekat dan selir adalah bahwa Yang Chen semakin menyayangi mereka dibandingkan sebelumnya, membuat mereka semakin tunduk pada pelukan Yang Chen dan tidak mampu melepaskan diri. Itu tak terlukiskan betapa alami dan ramahnya, tetapi membuat orang bertahan lama, berharap agar mereka bisa bersama suaminya dan tidak terpisahkan sampai akhir zaman. Meski begitu, saat Yang Chen pergi ke Sekte Suantian, dia tidak membawa siapapun bersamanya dan hanya berjalan bersama kepala istana. Ini akan menuju Sekte Suantian, dan mungkin ada banyak hal rahasia. Dengan lebih banyak orang, beberapa hal tidak dapat dilakukan. Pada dasarnya, jalan dari Linyang Chuan ke Sekte Suantian telah dibuka, dan monster-monster di jalan juga terbunuh.
Selama mereka mengikuti jalan yang biasa, tidak akan ada bahaya. Sepanjang jalan, bahkan ada pasar yang baru dibuka untuk ditinggali, dan jalannya sangat aman. Yang Chen dan kepala istana tiba di Sekte Xuantian sebulan lebih awal. Begitu mereka tiba di Sekte Xuantian, mereka dikenali sebelum mendaftar, dan kemudian ada resepsi besar yang luar biasa. Kepala istana dikirim ke paviliun naga langit tempat para tamu terhormat diterima. Hanya para master sekte dan tetua inti dari sekte super yang diterima di sini. Siapapun dari sekte lain tidak memenuhi syarat untuk ditempatkan di sini. Kepala istana adalah satu-satunya pengecualian. Namun demikian, tak seorang pun berkeberatan dengan hal ini. Pertama, Istana Cunyang mengirimkan banyak bantuan ke Linyang Chuan. Kedua, baik itu halaman Gunung Siping atau kenaikan Sekte Master Wang, ada bayangan Yang Chen di dalamnya. Tidak seorang pun akan menemukan masalah bagi diri mereka sendiri dalam masalah ini. Awalnya, Yang Chen juga menetap di sini, tetapi Tao Junqi, murid pribadi dari ketua Sekte Xuantian Sekte saat ini, adalah selir Yang Chen, jadi Yang Chen tinggal langsung di kediaman Tao Junqi. Ini adalah perlakuan yang sama seperti terhadap menantu laki-laki, tetapi lebih ramah dan alami dibandingkan dengan paviliun naga surgawi. Tao Junqi sangat gembira dan hampir mengajak suaminya bersenang-senang di Sekte Xuantian. Hanya saja Yang Chen baru saja pindah, dan keesokan harinya, ada tamu yang datang berkunjung. Chapter 1932. Saat menyelamatkan Master Sekte Wang, pil yang disempurnakan Yang Chen memainkan peran kunci. Baik itu pil embun Lingzi yang menyelamatkan nyawa maupun pil kombinasi yang digunakan untuk mengatur energi roh kacau milik Master Sekte Wang, semuanya memiliki kualitas terbaik. Khasiat obatnya sangat kuat dan langka. Siapa yang tidak menginginkan pil penyelamat hidup? Siapa yang tidak menginginkan pil kombinasi yang dapat mengatur energi roh di saat kritis? Asalkan ada orang yang hadir pada saat itu, selain Tetua Li yang sangat menyadari khasiat pil kombinasi itu, siapakah yang tidak mau memiliki beberapa pil penyelamat hidup ini? Sekarang Yang Chen datang sendiri untuk memberi selamat, ini adalah kesempatan langka. Jika mereka tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta pil kepada Yang Chen, kapan lagi mereka akan melakukannya? Orang pertama yang tiba adalah Kepala Balai Penegakan Hukum Liu. Dia sangat jelas tentang hubungan antara Yang Chen dan Sekte Langit Misterius, serta hubungan antara Yang Chen dan Master Sekte Li. Jadi, dia tidak mengungkap hubungan ini di depan Tao Junqi dan hanya datang sebagai sesepuh biasa untuk meminta pil. Pada saat ini, bagaimana mungkin Yang Chen membiarkan Hall Master Liu kehilangan muka? Terutama ketika dia masih di kediaman Tao Junqi, dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung setuju. Dia bahkan tidak menerima berbagai manfaat yang dijanjikan oleh Hall Master Liu. Pada akhirnya, dia hanya menerima bahan untuk memurnikan pil dan secara langsung menyatakan bahwa itu adalah hadiah dari Tao Junqi untuk Hall Master Liu. Tentu saja, Hall Master Liu mengerti maksudnya, namun dia tidak mengungkapkannya dan menerima hadiah Yang Chen. Tentu saja, bantuan ini ada di tangan Tao Junqi. Ketika dia pergi, dia langsung menjamin bahwa jika terjadi apa-apa di Sekte Langit Misterius, asal Tao Junqi pergi menemui Master Balai Liu, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Tao Junqi adalah murid langsung dari ketua sekte baru, dan dengan jaminan dari ketua Balai Liu, dia boleh melakukan apapun yang dia mau di Sekte Surga Misterius. Bagaimana mungkin Pri Junqi tidak mengerti bahwa suaminya melakukan ini untuknya? Dia sangat bersyukur dan menjadi semakin menyayangi suaminya. Hall Master Liu hanyalah permulaan. Yang terjadi selanjutnya adalah aliran orang yang tak berujung. Pertama, adalah dua penatua inti lainnya yang paling senior, diikuti oleh dua penatua inti yang baru ditambahkan. Para petinggi inti, Master Sekte Wang, naik pangkat, Sue Fei terbunuh, Zhu Tao diturunkan, dan Tetua Li menjadi Master Sekte Li. Pada dasarnya, semua petinggi inti, kecuali Master Sekte Li, datang sekali. Tidak masalah apakah itu satu atau dua domba, Yang Chen tidak menolak satu pun dan menyetujui semuanya. Mereka semua adalah petinggi inti dari Sekte Surga Misterius, dan Yang Chen telah memberi mereka semua bantuan yang sama. Selama dia memiliki bahan baku, dia akan memurnikannya secara gratis. Hal ini membuat para petinggi inti tersenyum lebar, dan mereka tentu saja menjaga Tao Junqi dengan berbagai cara. Setelah anggota inti eselon atas adalah 36 ahli tertinggi yang telah membentuk formasi biduk surgawi pada hari kejadian. Ke-36 ahli ini adalah kekuatan utama dari Master Sekte. Kemanapun Master Sekte pergi, mereka akan pergi. Dulu dia mengikuti pemimpin Sekte Wang, tapi sekarang dia mengikuti pemimpin Sekte Li. Meminta pil, tidak masalah. Kali ini, Yang Chen benar-benar telah memberikan bantuan yang sangat besar. Para guru besar ini akan memimpin sekte tersebut selama bertahun-tahun, dan semua bantuan diberikan kepada Tao Junqi. Setelah semua master yang mengetahui hal itu berdatangan, Yang Chen dan Tao Junqi juga tercengang saat mengetahui bahwa sebulan telah berlalu dengan cepat, dan segera tibalah upacara pelantikan Master Sekte Li. Pada dasarnya, para petinggi inti dan kekuatan utama Sekte Surga Misterius mengingat kebaikan Tao Junqi. Selama Tao Junqi tidak mengkhianati sekte, apalagi berjalan menyamping di Sekte Surga Misterius, bahkan jika dia menindas pria dan wanita, diperkirakan semua orang akan menutup mata terhadapnya. Ketika Yang Chen mengatakan ini, Tao Junqi tertawa terbahak-bahak hingga tidak bisa berdiri tegak. Akhirnya, dia bersandar pada suaminya dan berkata, jika aku menindas pria dan wanita di sekte, aku khawatir orang lain tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi guru akan mengingatkanku untuk tidak mengkhianati suamiku. Setelah berlama-lama, hari berikutnya adalah upacara peresmian Sekte Surga Misterius. Yang Chen dan kepala istana berdiri di area tamu paling terhormat dan menyaksikan upacara paling agung di dunia spiritual dari jarak terdekat. Semua Master Sekte dari Sekte Super hadir. Setelah upacara pelantikan selesai, Master Sekte Baruli secara pribadi menerima dan berbicara dengan mereka.
Isi pertemuan itu tentu saja adalah bahwa Master Sekte Li memberitahu para Master Sekte tentang apa yang terjadi di Sekte Xuantian. Selain itu, ia mengingatkan Sekte untuk berhati-hati terhadap konspirasi keluarga Zhao. Selain itu, berita paling penting juga terungkap, yaitu lokasi keluarga Zhao. Ini adalah rahasia utama, yang hanya boleh diketahui oleh Master Sekte dari Sekte Super yang hadir. Rahasia ini tidak boleh diungkapkan kepada orang lain di Sekte sesuka hati, agar tidak dimanfaatkan oleh mata-mata keluarga Zhao. Namun, berita ini juga merupakan umpan terbaik untuk menarik mata-mata keluarga Zhao yang bersembunyi di tingkat tinggi sekte. Inilah yang dilakukan Sekte Surga Misterius. Adapun bagaimana berbagai sekte menggunakannya, hal itu tergantung pada cara pemimpin sekte masing-masing. Kalau mereka saja tidak mampu melakukan ini, maka Master Sekte mereka hanya sekedar boneka. Setelah mendengarkan penuturan Master Sekte Li, semua Master Sekte terkejut. Sekte 5 elemen lebih baik, mereka sudah menemukan Yang Haoxuan dan putranya terlebih dahulu. Mungkin ada orang lain, tetapi selama bertahun-tahun, Master Sekte Cui pada dasarnya telah mengesampingkan orang lain. Di sisi lain, Master Sekte lainnya sejauh ini hanya menemukan beberapa udang kecil, dan belum menemukan karakter besar yang dapat mengancam diri mereka sendiri. Jelas, mereka bersembunyi sangat dalam. Mungkin keluarga Zhao bisa menangkap beberapa ikan besar, tetapi itu tergantung pada sarana dan keberuntungan para Master Sekte. Peristiwa besar lainnya adalah aliansi semua pihak. Setelah membersihkan monster kesengsaraan iblis secara menyeluruh, cara menyerang lokasi percobaan akan membutuhkan waktu persiapan dan mobilisasi yang lama. Ini akan terjadi di masa mendatang. Master Sekte Li hanya mengajukan sebuah konsep, dan tindakan spesifiknya harus direncanakan secara khusus di masa mendatang. Pada titik ini, dengan kepergian semua tamu, upacara pelantikan Master Sekte baru dari Sekte Surga Misterius juga berakhir. Era Master Sekte Wang telah berakhir, dan era Master Sekte Li baru saja dimulai. Semua Master Sekte dari Sekte Super memahami bahwa situasi berdarah di dunia spiritual sebenarnya baru saja dimulai. Setelah Yang Chen bertemu dengan Master Sekte Li sendirian, dia meninggalkan Sekte Surga Misterius bersama Master Istana. Namun, reputasi Yang Chen, sang Grandmaster Alkimia, juga menyebar ke seluruh dunia spiritual seiring kepergian para tamu. Sekte Langit Misterius tidak menyembunyikan fakta bahwa Master Sekte Wang terluka oleh mata-mata keluarga Zhao. Masalah ini tidak dapat disembunyikan. Kecuali masalah Zhu Tao, masalah Sue Fei terungkap. Termasuk bagaimana Sue Fei berkomplot melawan beberapa eksekutif inti, bagaimana dia meledakkan senjata ajaibnya untuk meledakkan seluruh gerbang halaman Gunung Siping, semuanya dipublikasikan. Tentu saja, orang-orang paling khawatir pada ramuan penyelamat hidup Yang Chen dan serangkaian ramuan kombinasi yang dapat mengatur kekuatan spiritual. Pada saat ini, orang-orang benar-benar mengerti mengapa kepala Istana Chunyang diperlakukan sebagai VIP kelas 1. Jika itu adalah sekte mereka sendiri, diperkirakan mereka akan diperlakukan dengan cara yang sama. Tiba-tiba, perhatian semua orang mulai terfokus pada ramuan kombinasi itu. Yang Chen belum lama meninggalkan Sekte Surga Misterius, dan sudah ada beberapa Master Sekte dari Sekte Super yang menunggu di jalan untuk berdiskusi dengan Yang Chen tentang ramuan ini. Chapter 1933. Di wilayah Sekte Xuantian, tidak mudah bagi orang-orang dari sekte lain untuk berhubungan dengan Yang Chen. Jika Yang Chen tinggal bersama kepala istana di Paviliun Naga Langit, itu akan baik-baik saja, dan mereka dapat saling menghubungi atas nama kunjungan, tetapi Yang Chen tinggal di kediaman selirnya sendiri, Tao Junqi. Jika orang-orang dari sekte lain tidak memiliki hubungan dekat dengan Tao Junqi, akan tidak sopan untuk berkunjung. Terlebih lagi, sebelum adanya diskusi antara Master Sekte Li dan semua orang, semua pihak tidak mengetahui bahwa Yang Chen telah membuat pil obat yang sangat luar biasa. Keberadaan keluarga Zhao yang dikatakan oleh Master Sekte Li sudah sangat menggemparkan, ditambah lagi dengan adanya campuran pil obat yang dibuat oleh Yang Chen, membuat suasana hatinya semakin tidak tenang. Mereka yang menyadari kekuatan pil obat kombinasi ini segera mengirim orang untuk menunggu di segala arah, hanya untuk bertemu dengan Yang Chen dan membahas berbagai hal dalam hal ini. Pada titik ini, 5 sekte Dao utama dan sekolah iblis Yin yang memiliki keunggulan alami. Mereka tidak perlu menunggu di jalan. Mereka hanya perlu menunggu Yang Chen kembali dan mengirim istri dan selir Yang Chen. Yang Chen akan selalu memberi mereka wajah ini. Sekte lain tidak begitu yakin, terutama setelah Yang Chen membuat pil obat baru berdasarkan pil Sum Sum Yiyuan. Semua orang tidak dapat menjamin bahwa Yang Chen akan mampu memenuhi persyaratan mereka. Ngomong-ngomong, Yang Chen membuat pil obat semacam ini berdasarkan pil Sum Sum Yiyuan, yang dapat mempertahankan sirkulasi paling dasar dari metode kultivasi roh, juga dibuat khusus untuk Master Sekte Wang. Dia tidak menyangka bahwa secara tidak sengaja, itu akan menjadi reputasi pil obat kombinasi. Faktanya, efek terpenting dari pil obat kombinasi adalah menyesuaikan kekuatan spiritual dan dengan cepat meningkatkan dasar kultivasi. Jika itu adalah kultivasi normal, hanya sedikit kultivator di Sekte Dao yang akan memilih metode ini. Namun, bagi sebagian orang di Sekte Iblis dan ras monster, ini hanyalah kesempatan besar yang diberikan oleh surga. Tentu saja, orang-orang di Sekte Dao tidak membutuhkan efek seperti itu sama sekali. Setidaknya, ketika menyangkut penyelamatan nyawa di saat-saat kritis, pil kombinasi memang terkenal. Akan tetapi, apakah itu orang-orang dari Sekte Langit Hitam atau Yang Chen, mereka tidak melihat fungsi penting lainnya dari kombinasi pil untuk Sekte Dao. Mereka yang telah meninggal namun dibangkitkan dengan bantuan Divine Perching Jade masih dalam tahap pemulihan. Masing-masing dari mereka adalah elit di antara elit di sekte masing-masing, inti dari inti. Kalau tidak, sekte tidak akan memberi mereka Divine Dwelling Jade. Dengan hilangnya para ahli yang sangat penting ini, kekuatan sekte secara keseluruhan dapat dikatakan telah turun drastis dalam sekejap.
Awalnya, para ahli yang mengandalkan Divine Perching Jade untuk bangkit kembali akan membutuhkan setidaknya 1000 tahun untuk pulih ke kondisi puncak mereka. Namun, kemunculan pil kombinasi memberi mereka kesempatan lain. Untuk mampu membangkitkan Master Sekte Wang dari kondisi terluka parah dan sekarat hingga ke titik melampaui kesengsaraan dan naik pangkat hanya dalam waktu setengah tahun, dapat diasumsikan bahwa pil ini dapat dengan mudah memulihkan para ahli yang sedang dalam pemulihan ke kondisi puncak mereka. Sekte Langit Hitam tidak memikirkan hal ini karena semua ahli di Sekte Langit Hitam yang mengandalkan giok percing ilahi telah tewas dalam serangan keluarga Zhao ratusan tahun yang lalu. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk dibangkitkan. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun di sekte yang memikirkan hal ini. Namun, berbeda dengan sekte lainnya, terutama para petinggi. Dapat dikatakan bahwa mereka memikirkan masalah ini siang dan malam. Begitu para ahli yang dibangkitkan itu pulih, kekuatan sekte akan segera meningkat setidaknya 50%. Bagaimana bisa sekte lain melepaskan kesempatan seperti itu? Bagi para ahli yang sedang memulihkan diri, peningkatan kultivasi mereka yang cepat tidak memiliki masalah kondisi pikiran yang tidak memadai karena peningkatan kultivasi mereka yang cepat. Tujuan awal mereka adalah untuk pulih, bukan untuk meningkatkan lebih lanjut. Terlebih lagi, para ahli ini telah berjalan di antara hidup dan mati. Keadaan pikiran mereka hanya akan menjadi lebih kuat, bukannya tidak stabil. Yang Chen tidak menyangka akan ada efek ajaib seperti itu. Ketika bertemu dengan Master Sekte dari Sekte Iblis Tanpa Batas, Yang Chen menyadari bahwa pil obat baru semacam ini dapat dikatakan menarik bagi sekte-sekte ini. Meminta pil, tidak masalah, tetapi dia harus membayar harga yang cukup untuk membuat Yang Chen dan Istana Chunyang terkesan. Ini adalah kebiasaan Yang Chen, dan semua orang sudah terbiasa melakukannya. Meskipun Yang Chen ada di sana, dan kepala Istana Chunyang juga ada di sana, ketua sekte sekolah Iblis Yin yang tidak segera membicarakan persyaratan tersebut dengan kepala istana. Bagaimanapun, mereka mengundang orang-orang di jalan. Sekarang sudah cukup dengan janji Yang Chen. Mereka tidak berani mencapai kesepakatan di sini. Meskipun Istana Chunyang tidak sebanding dengan sekte super ini, itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka panggil sesuka hati. Paling tidak, mereka tetap harus memberi penghormatan. Kondisi spesifiknya hanya bisa menunggu kepala istana dan Yang Chen kembali ke Istana Chunyang. Sekolah Iblis Yin yang kemudian akan mengirim orang ke Istana Chunyang untuk berdiskusi secara langsung. Bagaimanapun, mereka harus memberi penghormatan yang cukup kepada Istana Chunyang dan Yang Chen. Namun, Yang Chen juga mengatakan sebelumnya bahwa apa yang diberikan kepada Master Sekte Wang sebelumnya adalah karena identitas istimewanya dan urgensi situasi, jadi dia menggunakan pil milenium. Harus diketahui bahwa baik pil milenium maupun pil 100 tahun, bahan baku yang digunakan adalah manik iblis. Hanya Yang Chen yang memiliki manik iblis, dan jumlahnya tidak banyak, jadi Yang Chen mungkin akan mempelajari sejenis pil pemulihan untuk para ahli ini, daripada langsung menggunakan pil 100 tahun, pil milenium, metode yang begitu sombong. Sekarang setelah dia memiliki kombinasi pil ini, dia bisa memberikan sedikit kepada pemimpin sekte untuk berjaga-jaga. Tetapi kata-kata lebih lanjut tidak dapat dijamin, hal yang harus diperjelas oleh Yang Chen. Atas janji Yang Chen, semua orang bahkan lebih bahagia. Kalau ada pil pemulihan khusus untuk para ahli itu, tentu itu akan menjadi yang terbaik. Mereka juga bisa mendapatkan beberapa pil kombinasi yang menyelamatkan jiwa, jadi tentu saja mereka tidak akan terlalu merasa tidak puas. Sisanya adalah kembali dan mempertimbangkan harga yang harus dibayar. Setelah diverifikasi secara pribadi oleh Master Sekte Wang dari Sekte Xuantian, tidak perlu diragukan lagi khasiat pil penyelamat hidup tersebut. Sudah pasti harganya tidak akan terlalu murah. Semua orang sudah bersiap untuk ini. Beberapa undangan yang ditemui di jalan pada dasarnya sama. Yang Chen juga menjawab satu persatu sesuai dengan kesepakatan yang dicapai dengan Sekolah Iblis Wuji dan mendapat hasil yang memuaskan. Jika ada yang kurang, itu adalah Sekte Iblis dan ras monster menginginkan pil 100 tahun untuk secara langsung meningkatkan basis kultivasi mereka. Tidak banyak pil milenium, dan Yang Chen pada dasarnya tidak mempertimbangkan untuk menyediakannya dalam skala besar. Sekalipun pembeliannya kecil, itu akan membutuhkan harga yang sangat mahal. Yang Chen dan kepala istana hampir secara pribadi dikirim ke Istana Chunyang oleh para kepala sekte dari sekte utama. Pemandangan itu begitu besar sehingga orang-orang yang melihatnya tercengang. Pertama, Sekte Xuantian, lalu Master Sekte dari sekte utama. Ketika berita dari Sekte Xuantian terungkap, para kultivator itu tahu bahwa Master Yang Chen telah membuat serangkaian pil kombinasi. Ketika mendengar tentang khasiat obat mujarab gabungan itu, banyak orang mulai membuat perhitungan dalam hati. Chapter 1934. Bisakah kita memurnikan pil obat semacam ini? Setelah berita itu sampai ke Sekte Danding, sekte alkimia terbesar di alam spiritual, ketua Sekte Danding segera mengumpulkan petinggi sekte dan mendiskusikannya. Semenjak Yang Chen datang ke alam spiritual, dia terus-menerus mengangkat berbagai topik di jalur alkimia. Mereka mengira Yang Chen setidaknya akan berhenti sejenak setelah kehilangan kultivasinya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa ratus tahun, Yang Chen tidak hanya memulihkan kultivasinya, tetapi dia bahkan berhasil menembus hambatan alkemis kelas 5 dan langsung menjadi alkemis kelas 6, yang menyebabkan kegemparan lainnya. Alkemis kelas 6 termuda di alam spiritual, gelar ini pasti bisa membuat orang memuji Yang Chen. Perlu diketahui bahwa kebanyakan alkemis berbakat seusia Yang Chen, ketika Yang Chen naik ke alam spiritual, nyaris tidak menjadi alkemis kelas 5. Yang Chen melangkah lebih cepat dari semua orang. Ketika semua orang masih menjadi alkemis tingkat 4 di dunia fana, Yang Chen sudah menjadi alkemis tingkat 5. Ketika semua orang berusaha menjadi alkemis kelas 5, Yang Chen sebenarnya telah naik ke kelas 6. Kecepatan pertumbuhan yang menantang surga semacam ini hampir dapat membuat orang-orang yang mengejarnya merasa putus asa.
Konon katanya dimodifikasi berdasarkan pil sumsum akumulasi, menambah efek spontan dari kultivasi ki esensi. Orang yang berbicara adalah alkemis abadi mistik tertinggi terkuat di Sekte Danding. Dia telah menjadi alkemis tingkat 7 lebih dari 1000 tahun yang lalu dan sekarang menjadi tetua tertinggi Sekte Danding. Dalam hal alkimia, dialah yang paling berhak berbicara. Jika memang begitu, mungkin orang tua ini bisa mencoba menyempurnakan beberapa. Sang tetua tertinggi telah merenung sejenak dan merasa bahwa itu bukanlah masalah besar, kadang-kadang orang kurang memiliki imajinasi tentang jenis pil obat apa yang harus dimurnikan. Karena ada persyaratan efek obat yang spesifik, kita bisa mencobanya. Karena tetua agung sudah berbicara, tak seorang pun berkeberatan. Semua orang adalah alkemis tingkat tinggi, jadi mereka tentu memahami kesulitan dalam menciptakan pil obat jenis baru. Namun, karena Yang Chen, seorang alkemis kelas 6, dapat memurnikannya, tidak perlu banyak alkemis kelas 7 meremehkan diri sendiri dan mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Terakhir kali sekte itu diperingatkan oleh pemimpin klan naga, Yang Chen pasti ada hubungannya dengan klan naga. Apakah pil obat ini dari klan naga? Seseorang masih menyebutkan masalah ini, yang membuat wajah banyak orang menjadi jelek. Demi menyelesaikan masalah Yang Chen, Aole langsung membunuh orang yang punya ide tungku roh misterius di hadapan petinggi sekte Danding, yang sungguh mengejutkan banyak orang. Namun, sekolah pil Cauldron takut menyebarkan berita buruk mereka di depan umum, dan mereka juga takut menimbulkan ketidakpuasan klan naga. Jadi, berita ini hanya diketahui oleh beberapa murid mereka, dan mereka tidak berani menyebarkannya. Bukan rahasia lagi bahwa Yang Chen memiliki hubungan dengan klan naga. Belum lagi tanda naga yang jelas pada pil obatnya dan pemimpin klan naga yang muncul di Sekte Danding, berita dari Sekte 5 Elemen dengan jelas menunjukkan bahwa Yang Chen memiliki setidaknya 2 anggota klan naga yang masih hidup. Hubungan antara Yang Chen dan klan naga bukanlah rahasia. Belum lagi tanda naga yang jelas pada pil obatnya dan master klan naga yang muncul di Sekte Danding, berita dari Sekte 5 Elemen kemudian dengan jelas menunjukkan bahwa Yang Chen memiliki hubungan dekat dengan setidaknya 2 naga yang masih hidup. Di antara para kultivator, belum pernah ada kombinasi pil obat seperti itu. Sangat wajar bagi sebagian orang untuk menduga bahwa asal-muasal pil obat itu terkait dengan klan naga. Klan naga telah menghilang di depan para pembudidaya selama bertahun-tahun, tetapi ketika menyangkut klan naga, banyak pembudidaya masih bungkam. Dulu, kita sedikit sombong, mungkin sedikit iri dan tidak puas, serta memandang rendah seorang alkemis kelas 5. Master Sekte mulai meninjau kembali praktik sebelumnya, haruskah kita juga secara aktif memupuk hubungan kerjasama yang baik dengan Master yang di masa mendatang? Kita dapat mencoba mengambil inisiatif untuk melakukan kontak. Beberapa tetua mulai mengangguk. Dulu, semua orang memang sedikit cemburu, dan mereka tidak ingin menekan pemuda yang menjadi ahli alkimia tingkat 5 di dunia fana. Tetapi sekarang Yang Chen telah menunjukkan momentum perkembangan yang kuat dan memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan banyak kekuatan besar, Sekte Danding tidak dapat menjauh darinya. Ada seorang murid bernama Deng Yiya yang naik ke surga pada waktu yang hampir bersamaan dengan guru Yang. Konon, dia memiliki hubungan baik dengan guru Yang di dunia fana. Seketika, seorang tetua teringat pada Deng Yiya dan langsung mengusulkan, murid ini juga sangat hebat. Dia menjadi master alkemis tingkat 5 dalam waktu kurang dari 100 tahun setelah naik pangkat. Biarkan dia maju dan mencoba menghubungi guru Yang. Semua orang mengangguk pelan, karena hubungan di dunia fana sangat baik, tidak akan tiba-tiba untuk berkunjung sekarang. Akan lebih baik jika mereka bisa membangun hubungan. Bahkan jika mereka tidak bisa, tidak ada kerugian. Apakah Tuan yang memiliki murid alkemis di dunia fana? Seseorang segera memikirkan aspek lain, dia belum naik ke surga. Jika memungkinkan, mungkin kita bisa menemukan terobosan dari para pengikutnya. Ini adalah ide yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Semua orang di dunia spiritual melihat keunggulan Yang Chen, tetapi tidak ada yang memperhatikan murid-murid Yang Chen. Berdasarkan waktu, murid-murid Yang Chen seharusnya sudah naik sejak lama. Bahkan jika kultivasi sang alkemis sedikit lebih buruk, waktunya hampir sama. Bukan hanya Sekte Danding yang memikirkan hal ini. Banyak sekte yang memikirkan berbagai cara untuk berteman dengan Yang Chen. Tentu saja, beberapa orang memikirkan murid-muridnya. Kadang-kadang hal-hal memang seperti ini, dan tidak tahan untuk dibicarakan. Ketika banyak kultivator sedang memikirkan cara berteman dengan murid-murid Yang Chen, Hou Yun kembali ke istana Chunyang bersama beberapa orang untuk menemui Yang Chen. Murid memberi hormat kepada guru. 3 orang, 2 pria dan 1 wanita, membungkuk di depan Yang Chen. Mereka adalah 3 murid pertama Yang Chen, Mubo, Hana Mengyu dan Yeyu. Bangun, Yang Chen juga sangat senang melihat ketiga muridnya. Dia membiarkan ketiga muridnya bangun dan kemudian mulai bertanya kepada mereka beberapa hal tentang dunia fana. Waktu kenaikan ketiga orang itu pada dasarnya adalah apa yang telah diberitahukan Yang Chen kepada mereka. Tidak mungkin terlalu pagi. Jika terlalu pagi, kota penyambutan akan ditempati oleh binatang iblis, dan mereka akan bertemu dengan gelombang binatang iblis saat mereka naik. Waktunya tepat. Semua pihak telah mendapatkan kembali tanah yang hilang, tetapi kesengsaraan iblis belum sepenuhnya berlalu. Mereka bertiga bisa maju ke garis depan untuk membunuh binatang iblis dan mendapatkan pengalaman. Mereka tidak akan melewatkan kesempatan ini. Segala sesuatunya berjalan dengan baik di dunia fana. Istana Chunyang semakin berkembang, dan sudah ada orang-orang yang menyerukan agar tempat ini menjadi sekte super berikutnya. Murid-murid yang luar biasa muncul satu demi satu. Sekaranglah saatnya bagi para guru untuk muncul. Diperkirakan bahwa dalam 100 tahun, jumlah guru yang naik dari Istana Chunyang akan beberapa kali lebih banyak dari sekarang. Mubo dan 2 orang lainnya juga telah mencapai alam abadi manusia tertinggi di dunia fana. Mereka telah menjaga sekte selama ratusan tahun sebelum mereka naik ke atas. Begitu mereka keluar dari kota penyambutan, mereka bertemu Hou Yun, yang kebetulan lewat.
Hou Yun telah bertarung dengan Mubo berkali-kali di dunia fana, jadi Hou Yun merekomendasikan dirinya sendiri dan secara pribadi membawa ketiganya kembali ke sekte. Bagus, bagus sekali kalian naik ke atas. Yang Chen memuji mereka sedikit dan membiarkan mereka tenang terlebih dahulu. Setelah 1 atau 2 tahun, dia akan membiarkan mereka pergi ke kesengsaraan iblis dan gelombang binatang iblis untuk mendapatkan pengalaman. Chapter 1935. Awalnya, para kultivator yang baru saja naik ke alam baka perlu menjalani masa adaptasi yang panjang. Setelah sepenuhnya beradaptasi dengan tekanan spiritual dari dunia spiritual, itu adalah cara terbaik untuk keluar dan menjalani ujian. Hal ini juga berlaku bagi Yang Chen dan istri serta selirnya. Proses adaptasi ini sendiri memakan waktu hampir 200 tahun. Dalam perkataan kakak Li Cheng, itu sedikitnya 100 juta siklus metode kultivasi mereka sendiri yang disempurnakan. Namun, sekarang kesempatan untuk menghadapi kesengsaraan iblis di dunia spiritual dan gelombang monster sudah langka. Membiarkan Mubo, Hana Mengyu, dan Ye Yu menyia-nyiakan kesempatan seperti itu adalah pemborosan sumber daya. Lain kali jika ada kesempatan seperti itu, tidak diketahui berapa tahun kemudian, lebih baik mengikuti ujian sesegera mungkin. Belum lagi hal lainnya, Mubo dan Ye Yu bukanlah orang yang bebas dari kekhawatiran di kehidupan mereka sebelumnya. Keduanya terkenal. Meski dikatakan bahwa persidangan itu agak awal, itu jelas bukan masalah besar bagi kedua orang ini. Terutama dengan Hou Yun, seorang pria yang ingin melihat dunia kacau, itu hanya untuk memuaskan nafsu kedua penjahat itu. Jika bukan karena Yang Chen di Istana Cunyang, mereka pasti datang mengunjungi guru dan sekte mereka, mungkin mereka sudah mengikuti Hou Yun untuk membunuh. Hanya Hana Mengyu yang relatif pendiam. Lagi pula, spesialisasi Hana Mengyu bukanlah bertarung, tetapi membudidayakan berbagai tanaman. Setelah memberi salam kepada gurunya dan para tetua seperti kepala istana, Hana Mengyu masuk ke taman obat botol murni dan pergi menemui A, Su dan A, B yang telah lama tidak terlihat. Yang Chen juga sangat gembira melihat pro muridnya sendiri setelah ratusan tahun. Setelah serius mengamati kultivasi Mubo, Hana Mengyu, dan Ye Yu, dia mengangguk puas. Murid-murid ini tidak mengendur, kultivasi mereka sangat solid, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, mereka adalah jenius kultivasi sejati. Setelah tidak bertemu selama ratusan tahun, Yang Chen juga mengajari mereka dengan hati-hati sesuai dengan karakteristik masing-masing orang. Dalam aspek ini, bahkan Ye Yu, yang telah mengolah metode kultivasi turun-temurun klan iblis, harus mendengarkan dengan patuh. Ye Yu saat ini sedang berlatih Daoist Heart Demonic Technique, sebuah teknik iblis yang dikultivasikan menggunakan metode Taoisme. Itu adalah yang pertama di dunia. Di jalur kultivasi, dia gemetar karena takut dan gentar. Dia telah berdiskusi dengan gurunya, Yang Chen, sepanjang jalan, takut dia akan membuat kesalahan. Untuk beberapa waktu, istana yang murni tampak tenang. Ketenangan ini bahkan telah menyebar ke Sekte Langit Hitam. Kenaikan jabatan Master Sekte Wang dari Sekte Surga Misterius dan penerus Master Sekte Li tidak menyebabkan terlalu banyak kekacauan di Sekte Surga Misterius. Setidaknya, itulah yang dipikirkan para petinggi Sekte Surga Misterius. Sejumlah besar, mata-mata, yang tersembunyi di antara para murid Sekte Surga Misterius telah digali. Meskipun Sekte Surga Misterius telah kehilangan banyak murid, kekompakan dan kemurniannya telah meningkat pesat. Hal ini mirip dengan pembersihan sebelumnya di Sekte 5 Elemen. Para pengikut yang tersisa semuanya setia, jadi wajar saja jika mereka lebih mudah dikendalikan. Setelah mengalami gesekan internal dalam sekte ini, bahkan pemimpin yang paling keras sekalipun harus melonggarkan laju penyelidikan dan membiarkan sekte mengisi ulang kekuatannya. Kalau tidak, itu tidak hanya akan menyebabkan kekacauan di sekte. Sangat mungkin semua orang akan berada dalam bahaya. Ketika saat itu tiba, bagaimana Sekte Surga Misterius masih bisa bersatu? Kali ini, Sue Fei dan Zhu Tao yang digali, yang sungguh membuat para petinggi Sekte Surga Misterius berkeringat dingin. Kedua orang ini sudah melangkah ke inti para petinggi. Jika mereka tidak terekspos karena kombinasi faktor yang aneh, siapa yang tahu dampak buruk seperti apa yang akan terjadi pada sekte di masa mendatang. Zhu Tao secara pribadi diawasi oleh Kepala Balai Liu, dan dia terus-menerus mendapatkan beberapa rahasia internal keluarga saudarinya. Sayangnya, Zhu Tao telah ditempatkan di Sekte Surga Misterius sejak dunia fana, jadi dia tidak tahu banyak tentang keluarga Zhao di alam spiritual. Apa yang dia ketahui hanyalah dari dunia fana, tetapi keluarga Zhao di dunia fana telah hancur. Bahkan jika dia tahu lebih banyak, tidak ada gunanya. Satu-satunya keuntungannya adalah dia mempelajari beberapa cara untuk menghubungi keluarga Zhao dari Zhu Tao. Metode kontak ini juga telah digunakan sebelum identitas Zhu Tao diumumkan ke publik, dan beberapa kontak keluarga Zhao tertangkap. Sayangnya, cara ini hanya bisa digunakan dalam waktu singkat. Begitu identitas Zhu Tao terungkap, cara ini pada dasarnya tidak berguna. Keluarga Zhao tidak akan membiarkan orang-orangnya sendiri ditangkap tanpa membuat pengaturan yang tepat sasaran. Penangkapan Zhu Tao juga membawa keuntungan lain, tetapi keuntungan ini bukan untuk Sekte Langit Misterius, melainkan untuk Yang Chen. Alasan mengapa murid-murid Sekte Langit Misterius membenci Yang Chen adalah karena Yang Chen telah membunuh jenius kultivasi Sekte Langit Misterius, Tuan Muda Yixian, tak lama setelah ia naik ke alam spiritual. Nama lengkap Tuan Muda Yixian adalah Zhu Yixian, dan dia memiliki identitas lain. Dia adalah putra kandung Zhu Tao, kepala aula pengobatan Sekte Surga Misterius. Ketika Zhu Yixian terbunuh, Zhu Tao sudah menjadi kepala balai pengobatan dan memiliki posisi kekuasaan yang tinggi. Meskipun dia tidak dianggap sebagai anggota inti Sekte Langit Misterius, dia tetaplah orang penting kedua setelah mereka. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, Zhu Tao akan mampu memasuki inti sekte jika dia menunggu anggota inti lainnya naik. Justru karena hubungan inilah Zhu Yixian juga menjadi seorang jenius yang disanjung banyak orang di Sekte Surga Misterius.
Saat itu, ketika Zhu Yixian terbunuh, banyak pengikut Sekte Langit Misterius yang bersorak-sorai ingin mencabik-cabik Yang Chen demi membalaskan dendam Zhu Yixian. Bahkan ada beberapa murid dari Balai Penegakan Hukum di antara murid-murid yang berteriak-teriak itu. Namun, saat identitas Zhu Tao terungkap, ia langsung menjadi tawanan. Sekte Langit Misterius tidak lagi membahas topik pembalasan dendam Tuan Muda Yixian. Di antara murid-murid yang merupakan teman dekat Zhu Yixian, tidak diketahui berapa banyak orang yang berterima kasih kepada Yang Chen. Pada saat itu, satu-satunya cara bagi para murid itu untuk menyenangkan kepala Balai Zhu dari Balai Pengobatan adalah melalui Zhu Yixian. Jika Yang Chen tidak membunuh Zhu Yixian, mungkin mereka akan dengan sengaja mendekati Zhu Yixian untuk menyenangkan Zhu Tao dan menjadi teman Zhu Yixian. Ini juga berarti bahwa setelah identitas Zhu Tao terbongkar, orang pertama yang akan disingkirkan adalah Zhu Yixian dan teman-temannya. Saat itu, Yang Chen membunuh Zhu Yixian. Saat itu, sepertinya dia telah menghalangi jalan mereka untuk mendapatkan hati Zhu Tao. Tapi sekarang, bukankah dia menyelamatkan hidup mereka? Orang-orang yang ingin melakukan sesuatu terhadap Yang Chen saat itu tidak tahu bagaimana cara berterima kasih kepada Yang Chen atas tindakannya. Bahkan Yang Chen sendiri tidak tahu bahwa dia akan mendapatkan manfaat seperti itu secara tidak sengaja. Seluruh Sekte Langit Misterius tidak lagi memiliki kebencian terhadapnya. Hal ini membuat Yang Chen, yang telah dikejar oleh Sekte Langit Misterius di kehidupan sebelumnya, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Namun, Yang Chen tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang ini sekarang. Malapetaka iblis di alam spiritual tampaknya akan segera berakhir, tetapi Yang Chen tahu bahwa inilah saatnya bahaya yang sebenarnya akan datang. Binatang-binatang iblis yang melakukan serangan balik pasti digerakkan oleh keluarga Zhao untuk membunuh para kultivator alam spiritual. Jika Mubo dan yang lainnya ingin mengejar ketertinggalan hingga akhir ujian, mereka harus membuat persiapan yang cukup. Chapter 1936. Mubo adalah monster, dan ras monster memiliki caranya sendiri. Lagi pula, Yang Chen tidak memiliki pengalaman kultivasi monster yang sebenarnya, jadi sebagian besar bimbingan kepada Mubo difokuskan pada arahan umum. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen telah melihat banyak monster hebat di dunia abadi. Meskipun dia tidak mengetahui metode kultivasi spesifik mereka, dia tetap mengetahui arah kultivasi dan filosofi kultivasi mereka. Secara khusus, Yang Chen jelas ingat prestasi Mubo di kemudian hari, dan tidak terlalu rumit untuk memberikan panduan dalam aspek ini. Keahlian Hana Mengyu bukanlah dalam pertarungan, dan bakatnya di kehidupan sebelumnya tidak terlalu bagus. Di kehidupan ini, Yang Chen telah meningkatkan bakat Hana Mengyu ke nilai penuh Hautian melalui pil pemurnian tubuh berjasa, dan kultivasinya sangat lancar. Bakatnya adalah berkomunikasi dengan tanaman, dan Su dan Bi sendiri adalah tanaman, jadi mereka cocok dengan Hana Mengyu. Dalam hal budidaya tanaman, kebun obat botol murni Yang Chen hampir bisa dikatakan sebagai yang terkuat di dunia spiritual. Setelah Hana Mengyu terjun ke dalamnya, dia pada dasarnya tidak keluar hampir sepanjang waktu kecuali ketika Yang Chen membimbing kultivasinya. Yeyu sedikit merepotkan. Yang Chen menggunakan hati Dao dan keterampilan iblisnya untuk membangun fondasi bagi Yeyu, dan arah kultivasinya juga merupakan cara baru. Jika Yang Chen tidak menghapus kultivasinya sendiri dan berkultivasi ulang, jika Yang Chen tidak menciptakan seni rahasia Jinsen, dia benar-benar tidak akan dapat memberi Yeyu banyak bimbingan dalam hal ini. Untungnya, sekarang Yang Chen juga sangat ahli dalam metode kultivasi semacam ini, dan tidak sulit baginya untuk membimbing Yeyu. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun, kultivasi Mubo dan Yeyu langsung meningkat satu tingkat kecil dan melangkah ke alam keempat manusia abadi. Tentu saja, ini juga merupakan akumulasi kredit di dunia fana selama ratusan tahun, tetapi bimbingan Yang Chen tidak diragukan lagi telah menyelamatkan mereka dari banyak jalan memutar. Mereka berdua tidak sempat mengikuti pengalaman benua iblis di dunia fana, tetapi saat tiba di dunia spiritual, mereka baru saja mengikuti akhir kesengsaraan iblis di dunia spiritual. 2 tahun kemudian, Yang Chen tidak lagi membatasi mereka untuk tinggal di sekte. Sebaliknya, ia membiarkan mereka pergi ke gelombang binatang iblis untuk membunuh dan memahaminya sendiri. Hana Mengyu pada dasarnya tinggal di kebun herbal dan terus bercocok tanam. Membunuh di luar tidak cocok untuknya. Dalam 2 tahun terakhir, Hana Mengyu telah menambahkan ribuan spesies tanaman baru ke kebun herbal Yang Chen. Semua ini dikumpulkan secara pribadi oleh Hana Mengyu di dunia fana. Dia juga telah melakukan beberapa penelitian tentang khasiat obat dari tanaman ini. Semua kesimpulan diserahkan kepada Yang Chen. Mengenai prospek spesifik dari ramuan obat baru ini, mereka masih membutuhkan Yang Chen, sang alkemis jenius, untuk memverifikasinya satu persatu. Yang Chen juga sangat tertarik dengan hal ini. Bersama dengan Hana Mengyu, Su dan Bi, mereka dengan senang hati merangkum bahan-bahan obat baru ini. Yang Chen bahkan mencicipi beberapa di antaranya secara pribadi, seperti Senong yang legendaris, untuk secara pribadi menentukan khasiatnya. Harus dikatakan bahwa Hana Mengyu sangat berbakat dalam hal ini. Yang Chen segera menemukan dalam penelitiannya bahwa beberapa bahan obat utama dan lebih berharga untuk menyempurnakan pil hati batin yang bertanya dan pil Yunji pada dasarnya dapat digantikan dalam obat-obatan baru yang dibawa oleh Hana Mengyu. Yang terpenting adalah bahwa budidaya bahan obat baru jauh lebih sederhana daripada yang asli. Dengan cara ini, biaya dapat dikurangi secara signifikan, dan bahkan kesulitan penyulingannya pun jauh lebih rendah. Seringkali, hal ini terjadi. Ketika biaya bahan obat tidak lagi dipertimbangkan, mentalitas selama penyulingan pasti akan jauh lebih rileks, dan tingkat keberhasilannya pun akan meningkat. Memurnikan ginseng dan memurnikan wortel adalah kondisi mental yang sangat berbeda, dan beberapa hal memang sederhana secara alami. Sesuai dengan pengurangan biaya dan pengurangan kesulitan pemurnian, khasiat pil obat baru yang digantikan oleh bahan obat baru ini sedikit lebih rendah daripada pil Questioning Inner Heart dan pil Yunji yang asli. Namun,
Dibandingkan dengan biaya dan waktu penyempurnaan yang sangat berkurang, pengurangan kemanjuran ini dapat diabaikan, dan efektivitas biaya pil obat baru telah ditingkatkan secara efektif. Begitu ia tenggelam dalam penelitian, waktu berlalu cepat. Dalam sekejap mata, puluhan tahun telah berlalu. Istri dan selir Yang Chen juga telah kembali beberapa kali. Setelah reuni singkat dengan Yang Chen selama beberapa waktu, mereka pergi untuk membunuh lagi. Semua orang tahu bahwa kesengsaraan jahat di dunia spiritual telah berakhir, dan mereka harus memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup ini untuk memperkaya diri. Dengan demikian, Yang Chen tidak keluar selama hampir 1 hari untuk mendapatkan pengalaman. Pada awalnya, kultivasi Yang Chen benar-benar hilang dan ia harus berkultivasi lagi. Setelah kultivasinya pulih, ia terus memurnikan pil. Kecuali keluar saat upacara pelantikan Master Sekte Suantian, ia menghabiskan seluruh waktunya bersembunyi di Istana Cunyang. Kabar dari Istana Cunyang menyebutkan bahwa Yang Chen terus mengasah keterampilan alkimianya. Meskipun semua orang memahami hal ini, mereka tidak dapat tidak mendefinisikan Yang Chen sebagai ahli alkimia yang jenius. Adapun kekuatan tempur Yang Chen yang kuat, apakah Tuan Yang Chen memiliki hal seperti itu? Yang Chen tidak pernah berpikir untuk menyembunyikan kekuatan tempurnya, tetapi tidak peduli seberapa ganas dan terkenalnya orang-orang yang telah dibunuhnya, para kultivator yang tidak mengetahui kekuatan aslinya, hanya akan menganggapnya sebagai milik para master di sekitar Yang Chen. Bagaimanapun, tidak ada satupun yang benar-benar menimpa Yang Chen. Jika tidak ada kecelakaan, kesengsaraan jahat di dunia spiritual perlahan-lahan akan berakhir dalam keadaan yang tampaknya intens tetapi sebenarnya stabil. Binatang-binatang iblis yang ganas itu sekali lagi akan dikurung dalam lingkaran kecil di dalam tempat percobaan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kali ini, tempat percobaan tidak akan lagi menjadi zona terlarang bagi berbagai sekte. Sebaliknya, itu akan menjadi tanah suci bagi semua kultivator untuk bebas masuk dan keluar. Keinginannya baik, tetapi beberapa hal masih terjadi di luar kendali. Tepat ketika Yang Chen berkonsentrasi pada bahan obat baru, seseorang secara anonim mengirim pesan kepada Yang Chen. Murid Yang Chen, Mubo dan Ye Yu, yang berada di luar, dikepung di tempat misterius. Pihak lain secara khusus meminta agar jika mereka ingin mereka berdua tetap hidup, yang terbaik adalah bergegas ke suatu tempat sendirian sebelum waktu tertentu. Jika tidak, mereka tidak dapat menjamin kehidupan Mubo dan Ye Yu, serta kehidupan beberapa murid Istana Cunyang. Bersama Mubai dan Ye Yu, ada beberapa murid aula orang eksentrik yang dipimpin oleh iblis pohon tua Hou Yun, Si Kui dan Si Esa, dan bahkan Lan Ying ada di antara mereka. Orang-orang ini semua adalah orang-orang yang kejam. Wajar bagi mereka untuk berkumpul, tetapi masalahnya adalah sekarang mereka semua terjebak. Mendengarkan pihak lain, tampaknya mereka dapat bunuh diri kapan saja. Orang-orang ini semuanya adalah manusia biasa yang telah mengikuti Yang Chen sampai ke dunia fana. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah murid langsung Istana Cunyang yang sebenarnya. Sekarang mereka benar-benar terjebak tanpa diketahui siapapun, dan digunakan untuk mengancam Yang Chen. Mungkin karena Yang Chen telah dikurung di Istana Cunyang. Mereka yang ingin bertarung dengan Yang Chen tidak memiliki kesempatan sama sekali. Mereka hanya bisa mengalihkan pandangan mereka kepada orang-orang yang dipedulikan Yang Chen. Harus dikatakan bahwa orang-orang ini menemukan terobosan yang bagus. Jika mereka tidak dapat menemukan Yang Chen, maka mereka akan menemukan murid-murid Yang Chen. Hanya saja mereka tidak tahu apakah mereka bijak atau bodoh kali ini. Chapter 1937. Berita itu dicatat pada sepotong batu giok dan diberikan kepada Yang Chen berdasarkan namanya. Ada formasi sederhana pada kepingan giok itu. Tentu saja, ada juga metode untuk membuka formasi itu, tetapi itu hanya bisa digunakan sekali. Lembaran giok itu dikirim ke seorang asisten toko di Menara Wanbao dan kemudian diteruskan melalui Penatua Wu Xiong. Sejak awal, asisten toko dan Penatua Wu Xiong tidak membuka formasi untuk membaca isinya. Baru setelah lembar giok itu berada di tangan Yang Chen, dia membaca semua isinya. Bang, saat Yang Chen selesai membaca, formasi pada kepingan giok itu langsung aktif dan kepingan giok yang kelihatannya cukup bagus itu meledak berkeping-keping. Orang yang memasangnya sangat hebat. Kekuatan ledakannya tertahan pada lempengan giok. Yang Chen tidak merasakan sakit apapun saat memegang lempengan giok itu. Dia hanya merasakan tangannya menjadi ringan dan lempengan giok itu berubah menjadi bubuk. Apakah kamu ingat siapa yang mengirim pesan itu? Wajah Yang Chen tidak menunjukkan perubahan ekspresi sedikit pun, dia hanya bertanya samar-samar kepada Tetua Wu, seperti orang biasa yang mengetahui sesuatu yang aneh. Tetua Wu Xiong kembali ke sekte dalam perjalanan. Dia juga mengambil sejumlah pil obat dari Yang Chen untuk mengisi gudang lelang Menara Wanbao. Oleh karena itu, dia membawa slip giok itu kepada Yang Chen. Pada awalnya, orang yang mengirim slip giok itu tidak diterima secara pribadi oleh Penatua Wu Xiong, melainkan oleh asisten toko lainnya. Yang Chen tahu betul hal ini, jadi dia hanya bertanya dengan santai. Dia tidak berniat mengetahui lebih banyak detail dari mulut Tetua Wu. Tanpa diduga, Penatua Wu segera mengeluarkan slip giok lainnya dan menyerahkannya kepada Yang Chen. Pelayan toko itu biasanya cerdik. Kali ini, permintaan tamu itu datang begitu tiba-tiba, jadi dia pun memperhatikannya. Penatua Wu berkata sambil tersenyum, meskipun dia tidak menanyakan rincian identitas tamu tersebut, dia meninggalkan sebuah potret. Yang Chen mengambil batu giok itu dengan sedikit terkejut. Ketika dia menjelajahinya dengan indera ilahinya, sebuah gambaran jelas muncul di laut pengetahuannya. Seseorang berdiri di sana dengan tenang. Meskipun dia tidak bergerak, semua detail tubuh dan wajahnya sangat jelas. Bahkan kerutan kecil di kerah bajunya dan sedikit perubahan warna pada rambutnya dapat terlihat dengan jelas. Melihat ekspresi terkejut Yang Chen, Penatua Wu Xiong juga sangat bangga dan berkata sambil tersenyum, ini adalah metode unik dari kelompok pertama murid ras monster yang bergabung dengan Menara Wanbao. Mereka dapat merekam pemandangan yang mereka lihat dengan jelas.
Selama bertahun-tahun, transmisi berita Menara Wanbao lebih rinci daripada beberapa sekte besar. Pengelolaan Menara Wanbao telah diserahkan kepada Tetua Wu dan Yang Chen tidak memperdulikannya. Sekarang tampaknya Tetua Wu Xiong benar-benar memenuhi harapan dan bahkan lebih baik daripada senior Jiu Xian. Teman-teman Lan Ying juga baik. Itu tidak sia-sia. Yang Chen tidak sia-sia di depan Lan Ying. Dia bahkan membawa Master Sekte Xuantian ke Lan. Memikirkan hal ini, Yang Chen tentu saja teringat pada senior Jiu Xian. Saat itu, kualifikasi senior Jiu Xian tidak terlalu bagus. Bahkan dengan pil pemurni tubuh merit Yang Chen untuk mengubah fisiknya, kultivasinya sebelumnya hampir sepenuhnya dihapuskan. Kecepatan kelahirannya kembali secara alami tidak cepat dan dia belum naik. Diperkirakan setelah senior Jiu Xian naik, dengan Penatua Wu Xiong, Menara Wanbao pasti akan menjadi organisasi intelijen terkuat di dunia spiritual. Terima kasih Tetua atas kerja kerasmu. Wajah Yang Chen tenang dan dia memperlakukan berita ini sebagai berita biasa. Setidaknya Penatua Wu Xiong tidak menemukan petunjuk apapun. Dia hanya menganggapnya sebagai pesan biasa dan tidak menganggapnya serius. Sudah di jalan, tidak ada kerja keras. Penatua Wu Xiong menjabat tangannya dan berdiri sambil terkekeh. Jika tidak ada yang lain, orang tua ini akan kembali ke Sunset Rock terlebih dahulu. Jika kamu butuh sesuatu, cari saja seorang murid untuk menyampaikan pesan kepadaku. Setelah mengantar Tetua Wu Xiong pergi, Yang Chen duduk dengan tenang di kursi di ruang Istana Naga, dan wajahnya perlahan menjadi serius. Tujuan pihak lain sangat jelas, yaitu untuk mendapatkan serangkaian ramuan kombinasi milik Yang Chen. Ngomong-ngomong, dua ramuan paling istimewa di antara ramuan kombinasi Yang Chen adalah pil akumulasi esensi dan pil milenium. Meskipun disebut pil pengumpul esensi, itu bukanlah pil pengumpul esensi biasa, tetapi pil pengumpul esensi yang dapat mengalirkan kekuatan spiritual sesuai dengan metode kultivasi paling dasar. Dibandingkan dengan pil pengumpul esensi biasa, itu tidak diragukan lagi selangkah lebih maju. Pil milenium juga berbeda. Pil ini cocok dengan pil akumulasi esensi. Pil akumulasi esensi Yang Chen hanya dapat mengaktifkan kekuatan spiritual yang terkandung dalam pil milenium khusus ini dan tidak ada yang lain. Bahkan jika kekuatan spiritual konsumen sendiri tidak diaktifkan, kekuatan spiritual yang mengalir akan perlahan-lahan disempurnakan dan diintegrasikan. Tentu saja, ada teknik unik Yang Chen dan bahkan beberapa barang tingkat tinggi dalam kitab suci pil Lao Jun. Belum lagi dunia spiritual, bahkan di dunia abadi, tidak banyak alkemis kuat yang bisa melakukannya. Lao Jun adalah Lao Jun, dan dia tidak sebanding dengan makhluk abadi biasa. Ngomong-ngomong soal itu, orang-orang ini cukup berpengetahuan, dan mereka langsung melihat esensinya. Tetapi Yang Chen melihat lebih dari itu, jauh lebih dari apa yang tampak di permukaan. Bahan utama pil milenium adalah manik-manik iblis. Hal semacam ini jarang terjadi di luar sana kecuali tangan Yang Chen. Ini juga menjadi alasan mengapa tidak ada satupun sekte utama yang meminta resep pil meskipun mereka sangat tertarik dengan resep pil Yang Chen. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa ada manik-manik iblis yang tertinggal di tangan para pendahulu yang telah berpengalaman di benua iblis selama bertahun-tahun. Mungkin sekte-sekte besar bisa mendapatkan banyak dari mereka dengan mengumpulkannya. Namun masalah lain atau masalah besar adalah bahwa ada ki iblis pada manik-manik iblis. Pemurni iblis biasa yang terbaik adalah memurnikan manik iblis untuk meninggalkan sedikit ki iblis, dan Yang Chen unik. Ini semua hanyalah kesimpulan, tetapi ada satu hal yang bisa dipastikan oleh Yang Chen. Selain para pendahulu yang pernah berpengalaman di benua iblis sebelumnya, ada juga keluarga besar yang memiliki sejumlah besar manik-manik iblis di tangan mereka, dan itu adalah keluarga Zhao. Benua iblis di dunia fana hanya dijalankan oleh keluarga Zhao, dan mereka tentu tidak akan kekurangan benda-benda seperti manik-manik iblis. Melihat mereka bisa membuat monster besar keluar dari dunia spiritual, orang bisa tahu bahwa mereka bisa membuat jalan keluar luar angkasa dengan ki iblis di dunia fana. Jika mereka mau, mereka pasti bisa membuat yang lebih besar. Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki manik-manik iblis sebanyak yang mereka inginkan. Dari sudut pandang ini, tidak ada keraguan bahwa keluarga Zhao lah yang melakukannya. Potret yang ditinggalkan oleh pria di Menara Wanbao jelas merupakan seorang kultivator manusia. Dia tidak terlihat seperti seorang kultivator iblis, tetapi Yang Chen tidak memiliki banyak kesan. Permintaan pihak lain sangat sederhana. Tampaknya itu untuk kesejahteraan semua kultivator. Yang Chen sebenarnya tidak perlu menyerahkan resep pil kemanapun atau kepada siapapun. Dia hanya meminta Yang Chen untuk mengumumkan resep pil itu ke publik. Dengan cara ini, pihak lain pasti bisa mendapatkan resep pil, tetapi Yang Chen tidak akan bisa menemukannya. Trik ini sangat menarik, setidaknya sekte utama tidak meminta resep pil Yang Chen, tetapi jika Yang Chen mempublikasikannya, mereka pasti akan bertepuk tangan dan menyambutnya. Tidak ada bahan mentah saat itu, mungkin suatu hari mereka dapat menemukan pengganti yang cocok. Bukankah Yang Chen baru-baru ini menemukan bahan obat pengganti untuk pil Sum Sum Yun dan pil hati batin yang penuh pertanyaan? Alasannya sama. Chapter 1938. Menggunakan nyawa Mubo dan Ye Yu untuk mengancam Yang Chen, sebenarnya Yang Chen tidak terlalu peduli. Karena dia memiliki percing Sol Jade, Yang Chen tidak takut musuh akan mengancamnya dengan nyawa siapapun di sekitarnya. Paling banter, butuh waktu lebih lama untuk berkultivasi lagi. Bagi para pembudidaya, itu hampir merupakan ancaman yang tidak berarti. Faktanya, pengalaman melangkah di garis kematian ini akan memungkinkan para kultivator yang dibangkitkan untuk memperoleh lebih banyak pengalaman dan pemahaman. Keadaan pikiran mereka juga akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Yang Chen tahu ini, dan pihak lainnya pasti juga tahu ini. Sekalipun mereka tidak tahu apapun lagi, mereka harus tahu bahwa Yang Chen adalah pemasok percing Sol Jade terbesar di seluruh dunia spiritual. Dalam kasus ini, rencana pihak lain bukanlah menggunakan nyawa Mubo dan Ye Yu untuk mengancam Yang Chen. Tentu saja,
Para sandera tampaknya bukan hanya dua murid Yang Chen, tetapi juga iblis pohon tua Hou Yun, Lan Ying, Si Kui, dan Si Esa. Pihak lain tidak menginginkan nyawa mereka, tetapi menggunakan metode khusus untuk menjebak mereka. Selama orang tersebut tidak mati, percing Sol Jade yang mempertahankan roh primordial aslinya tidak akan diaktifkan, dan orang tersebut tidak akan dibangkitkan. Hal yang sama juga terjadi pada naga api yang diambil alih Aolai. Meskipun telah kehilangan seluruh kesadarannya, ia masih memiliki sisa roh naga, sehingga tidak dapat dibangkitkan. Rencana pihak lain adalah menjebak mereka dengan cara tertentu, atau bahkan bertindak lebih jauh, membiarkan Mu Bai dan yang lainnya kehilangan semua basis kultivasi mereka tetapi tidak mati, dan membiarkan mereka termakan di alam ini, menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Mereka tidak bisa melarikan diri, mereka tidak bisa mati, dan mereka tidak bisa pergi ke tempat lain. Bagi para kultivator yang kuat, itu memang hukuman yang lebih kejam daripada kematian. Pihak lain tidak berani menargetkan istri dan selir Yang Chen, hanya bisa dikatakan bahwa mereka takut pada sekte di belakang wanita Yang Chen, tetapi sekarang murid-murid Yang Chen sama sekali tidak memiliki keraguan seperti itu. Istana Cunyang baru ada di dunia spiritual selama beberapa ratus tahun. Bahkan jika mereka memiliki puluhan ribu pengikut, mereka hanyalah orang kaya baru. Mereka tidak memiliki fondasi yang dapat mengendalikan seluruh dunia spiritual. Harus dikatakan bahwa tipu daya pihak lain benar-benar membuat Yang Chen merasa sedikit terkendali. Yang Chen menerima para jenius mengerikan dari kehidupan sebelumnya sebagai muridnya, bukan untuk membiarkan mereka membusuk di alam spiritual, tetapi untuk membiarkan mereka menjadi sangat berkuasa di alam abadi. Energi dan sumber daya yang diinvestasikan pada masing-masing murid ini hampir sama banyaknya dengan masing-masing istri dan selir Yang Chen. Yang Chen harus menyelamatkan mereka, tetapi cara menyelamatkan mereka tergantung pada metodenya. Masalahnya sekarang adalah, pertama, mereka tidak tahu siapa lawannya, dan kedua, di mana Mu Bai dan yang lainnya terjebak. Tidak tepat jika dikatakan bahwa dia tidak tahu siapa lawannya. Dia tidak tahu cabang keluarga Zhao mana yang melakukannya. Keluarga Zhao selalu bersembunyi di area inti tempat uji coba. Anggota inti keluarga yang sebenarnya tidak akan pernah mengekspos diri mereka sendiri untuk formula pil yang sepele seperti itu. Hanya bisa dikatakan bahwa beberapa orang di pinggiran tergoda. Prioritasnya bukanlah menemukan identitas orang-orang ini, tetapi menemukan keberadaan Mu Bai dan yang lainnya. Sayangnya, setelah tiba di dunia spiritual, karena tekanan spiritual, metode asli meninggalkan tablet roh natal di sekte tidak dapat digunakan lagi. Di dunia spiritual yang begitu besar, hampir mustahil untuk menemukan beberapa kultivator jika mereka tidak memiliki petunjuk lokasi yang ditetapkan sebelumnya. Bahkan mustahil untuk menentukan apakah mereka hidup atau mati. Sekarang Yang Chen bisa yakin bahwa mereka semua masih hidup, karena tidak ada pergerakan di sisi Dwelling Divine Jade, tetapi keberadaan mereka masih membingungkan. Masalah ini, Yang Chen tidak berniat memberitahu sekte untuk saat ini, jadi Penatua Wu Xiong tidak tahu apa yang terjadi dari awal hingga akhir. Dia hanya mengira itu adalah pesan biasa. Setelah merenung sejenak, Yang Chen berhenti memikirkan petunjuk tentang Mu Bo dan yang lainnya dan memanggil Hana Mengyu keluar dari kebun obat. Bakat Hana Mengyu adalah memiliki komunikasi yang unik dengan tanaman dan membimbing mereka untuk tumbuh. Di dunia fana, ia menjalin hubungan yang saling melengkapi dengan Mu Bo. Mu Bo dapat pulih dengan cepat dari semua jenis cedera. Selain pil obat kuat yang ditinggalkan oleh Yang Chen, alasan penting lainnya adalah Hana Mengyu, adik perempuannya. Neteri, bisakah kau menemukan keberadaan kakak laki-lakimu? Hana Mengyu sedang mempelajari berbagai tanaman bersama A, Su dan A, B. Tiba-tiba, dia mendatangi gurunya dan mendengar pertanyaan Yang Chen. Guru sedang mencari kakak senior. Hana Mengyu hanya memiliki satu kakak laki-laki, Mu Bo. Mendengar pertanyaan Yang Chen, Hana Mengyu memejamkan mata dan merasakannya sebentar, lalu dia membuka matanya dan menjawab dengan jujur, lokasi spesifiknya tidak jelas, sekarang aku hanya tahu arah umumnya. Bila jaraknya dekat, aku mungkin bisa tahu di mana kakak senior berada. Mendengarkan jawaban Hana Mengyu, senyum akhirnya muncul di wajah Yang Chen. Tebakannya benar, Mu Bo dan Hana Mengyu telah bersahabat selama lebih dari 1000 tahun, dan selalu ada kesepahaman diam-diam yang tidak diketahui orang lain. Yang Chen tidak memerlukan lokasi spesifik Mu Bo sekarang. Selama dia mengetahui arah umum dan perlahan mencarinya, dia yakin bahwa dia akan selalu dapat bergegas ke lokasi yang sama dan membiarkan Hana Mengyu mendeteksi lokasi Mu Bo. Baiklah, kamu berkultivasi dengan Azu dan Abi terlebih dahulu. Ketika kamu dibutuhkan, kamu akan keluar. Yang Chen mengangguk puas dan mengirim Hana Mengyu kembali ke kebun obat, dia menutup matanya dan mulai merenung. Setelah pembangunan balai harta karun Ling Qiao di lautan kesadarannya, Yang Chen jarang sekali marah. Dalam keadaan normal, orang-orang akan melihat Yang Chen yang tersenyum dan baik hati. Mungkin karena itulah banyak orang lupa bahwa ketika Yang Chen pertama kali tiba di dunia spiritual, ia membawa kepala istana dan belasan orang lainnya untuk memusnahkan sekte Kimen. Terutama setelah sungai berdarah itu juga dipisahkan dari lautan kesadaran Yang Chen dan dikirim ke roh primordial kedua, orang-orang hampir tidak dapat mendeteksi aura berbahaya apapun dari Yang Chen. Mungkinkah ini memberi ilusi kepada sebagian orang bahwa Yang Chen mudah diprovokasi? Mungkin dia belum cukup membunuh kultivator di dunia spiritual, atau banyak orang salah paham bahwa dia hanyalah seorang ahli alkimia dan memperlakukannya seperti buah kesemek yang lembut. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada orang yang berani menyerang kepala Tai Sui? Sudah saatnya untuk memberitahu semua orang betapa kuatnya dia. Kalau tidak, seekor kucing atau anjing mungkin akan melompat keluar dan ingin melakukan sesuatu. Sudah saatnya untuk membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Dia tidak tahu dari mana orang ini melompat keluar dan berani melakukan tindakan terhadap muridnya, dia hanya akan memperlakukan mereka seperti ayam terkutuk yang memperingatkan monyet. Batas waktu yang diberikan oleh pihak lain sangat longgar, cukup bagi Yang Chen untuk mencoba berbagai cara.
Diperkirakan mereka memiliki keyakinan penuh pada diri mereka sendiri dan tidak takut Yang Chen dapat merusak permainan mereka. Mengetahui bahwa ada lebih dari selusin Master Suan Immortal di Sekte Yang Chen, mengetahui bahwa ada Master Suan Immortal di sekitar istri dan selir Yang Chen, orang-orang ini masih berani bersikap sombong. Kekuatan pihak lain tidak boleh lemah. Tampaknya Yang Chen perlu mencari bantuan eksternal. Awalnya, ketika dia pergi untuk membunuh orang, Yang Chen pasti akan memanggil setan pohon tua Hou Yun dan yang lainnya. Sayangnya, kali ini mereka juga menjadi sasaran pengepungan. Lebih baik membawa istri dan selirnya dan pergi ke Sekte Langit Mendalam dalam perjalanan. 36 Master Abadi Suan yang awalnya menjaga Master Sekte Wang masih berutang budi pada bos Yang Chen. Chapter 1939. Yang Chen telah mengirim seseorang untuk memberitahu para istri dan selirnya agar menunggunya di Istana Cunyang. Adapun Yang Chen sendiri, ia mengubah penampilannya dan meninggalkan Istana Cunyang. Ia bergegas menuju ke arah yang ditunjukkan Hana Mengyu. Dia harus menentukan siapa musuh sebenarnya terlebih dahulu. Jika tidak, mungkin akan ada beberapa konsekuensi yang tidak terduga. Sepanjang jalan, Yang Chen tidak menunjukkan kepalanya. Pesawat ulang-alik misterius Sky Dark Sea bergerak dengan kecepatan tinggi di bawah tanah. Sesekali, Yang Chen akan meminta Hana Mengyu untuk memastikan bahwa arahnya tidak salah, lalu terus bergerak maju. Bahkan dengan kecepatan pesawat ulang-alik laut gelap langit misterius, butuh lebih dari 4 bulan untuk mencapai tujuan di alam spiritual. Tidak begitu akurat untuk mengatakan bahwa itu adalah tujuannya. Itu karena Hana Mengyu tidak dapat menentukan arah dengan akurat untuk sementara waktu. Ketika jaraknya cukup jauh, Hana Mengyu masih bisa menemukan jejak samar aura Mubo di arah umum. Namun, ketika jaraknya cukup dekat, tampaknya gangguan dari susunan pihak lain sangat kuat, dan tidak ada cara untuk menentukan lokasi secara akurat. Namun, yang pasti adalah bahwa Mubo dan yang lainnya pasti terjebak di area ini dengan radius 10.000 mil di depan mereka. Ini sudah cukup bagi Yang Chen. Yang Chen tidak muncul, dia hanya mengamati dari dekat tanah, lalu menghitung arah dengan kompas. Dia punya gambaran kasar tentang di mana dia berada. Ini tidak baik, ini adalah batas Sekte Super, dan itulah yang paling tidak ingin dilihat Yang Chen. Ini seharusnya dekat dengan wilayah Aliansi Tiga Sungai, Aliansi Penggarap Nakal. Itu sangat dekat dengan Aliansi Tiga Sungai, dan pihak lain dapat membuat pengaturan seperti itu. Jelas, mereka memiliki hubungan dekat dengan Aliansi Tiga Sungai. Dengan keterlibatan Sekte Super, sifat permasalahannya adalah permasalahan yang lain. Bahkan jika itu adalah Sekte Iblis seperti Sekte Holocaust, semua orang akan berpikir bahwa Sekte Super secara alami akan berdiri di sisi yang berlawanan dengan keluarga Zhao. Oleh karena itu, Sekte Suantian memilih untuk mempercayai mereka dalam beberapa hal, bahkan jika Master Sekte Holocaust meninggal secara misterius. Di permukaan, Sekte Super tidak dapat mengecualikan sekte lain yang setingkat. Jika tidak, itu akan menyebabkan pertikaian internal yang hebat. Sekarang setelah ada masalah dengan Aliansi Tiga Sungai, dia tidak tahu apakah itu sama dengan Sekte Surga Misterius. Seseorang di eselon atas aliansi itu adalah mata-mata dari keluarga Zhao, tetapi jika mereka tidak menanganinya dengan baik, mereka akan menyinggung aliansi pembudidaya nakal yang bahkan lebih mengerikan daripada Sekte Surga Misterius. Tentu saja, mungkin juga aliansi Tiga Sungai tidak tahu apa-apa. Tempat ini tampak normal, dan hanya Yang Chen dan Hana Mengyu yang bisa merasakan ada yang tidak beres di beberapa tempat. Namun sekarang, sebagian besar kultivator berusaha sekuat tenaga untuk membunuh binatang iblis. Sangat sedikit orang yang memperhatikan apa yang terjadi di sini. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa daerah ini pernah diduduki oleh binatang buas sebelum lama ini dan baru saja direklamasi. Karena letaknya di pinggir, pengikut aliansi Tiga Sungai tidak terlalu memperhatikannya. Mubo dan yang lainnya kemungkinan besar terjebak di sini saat mereka membunuh binatang iblis. Tepat ketika Hana Mengyu menyalahkan dirinya sendiri karena tidak dapat menemukan keberadaan Mubo, Yang Chen tiba-tiba menemukan hal lain yang mengejutkannya. Yang Chen benar-benar merasakan lokasi Long Xuan. Prasasti jasa Long Xuan membawa seluruh jasa Yang Chen, sehingga mudah bagi Yang Chen merasakan aura prasasti jasa tersebut. Mustahil bagi orang lain untuk mengambil prasasti jasa Long Xuan, jadi Long Xuan pasti ada di area ini. Terlebih lagi, posisi prasasti jasa tidak berubah untuk waktu yang lama, yang berarti Long Xuan tidak bergerak. Dengan kata lain, kemungkinan besar Long Xuan terjebak bersama dengan Mu Bo dan Hou Yun. Hal ini mudah dimengerti. Long Xuan pergi bersama Jing Hu dan Fatih Jing, jadi wajar saja jika mereka bertemu dengan Hou Yun dan yang lainnya. Setelah menyadari hal ini, Yang Chen semakin yakin tentang keselamatan Mu Bo dan yang lainnya. Dengan adanya Fatih Jing, seorang ahli puncak surga abadi, yang memegang kendali, Mu Bo dan yang lainnya pasti tidak akan mendapat masalah dalam waktu singkat. Selanjutnya, Yang Chen tidak langsung bergegas menuju lokasi Long Xuan. Sebaliknya, ia berbalik dan kembali ke Istana Cunyang. Setelah sekian lama, istri dan selir Yang Chen telah menerima berita tersebut. Sebagian besar dari mereka bergegas kembali ke Istana Cunyang untuk menunggu. Namun, ada juga pengecualian. Kelima saudari Murong baru saja membunuh banyak binatang iblis dan memperoleh pencerahan. Mereka saat ini sedang berkultivasi secara tertutup di sekte dan mungkin baru akan keluar setelah beberapa tahun. Musuh benar-benar menemukan waktu yang tepat. Mereka mungkin tahu bahwa boneka naga yang dikendalikan oleh saudara perempuan Murong tidak dapat dikalahkan, jadi mereka sengaja memilih waktu yang tepat untuk menghadapi Yang Chen. Batas waktu yang diberikan hanya 2 tahun. Pada saat mereka berhasil, saudari-saudari Murong mungkin tidak akan keluar dari kultivasi tertutup. Tentu saja, itu tidak akan memengaruhi rencana besar mereka. Ini hanya bisa berarti bahwa ada mata-mata lain di sekte 5 elemen selain Yang Haoxuan dan ayahnya. Di Istana Naga, Yang Chen tidak menyembunyikan apapun dari para wanitanya.
Dia langsung memberitahu mereka apa yang terjadi dan pada saat yang sama, dia juga menunjukkan slip giok yang ditinggalkan asisten toko kepada para wanita itu. Suamiku, apakah Mubo dan yang lainnya akan berada dalam bahaya? Ngomong-ngomong, wanita-wanita itu adalah istri Mubo dan Yeyu. Mereka telah memberi mereka banyak petunjuk di dunia fana. Sekarang setelah mereka mendengar hal-hal ini, mereka tidak bisa tidak merasa sedikit khawatir. Sun Qingsui adalah orang pertama yang bertanya. Itu tidak mengancam jiwa. Paling-paling, mereka akan mengalami kesulitan. Yang Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, lagi pula, mereka semua memiliki metode penyelamatan nyawa. Kecuali musuh mengirim banyak ahli, mereka tidak akan menjadi masalah dalam waktu singkat. Suamiku, orang ini mungkin dari aliansi Tri Sungai. Tepat saat Sun Qingsui selesai bertanya, si Wushuang juga menerima slip giok dan melihat penampilan utusan itu. Dia berkata tanpa berpikir. Oh, bagaimana kamu tahu? Yang Chen terkejut dan kemudian bertanya dengan ragu. Dia tidak mengatakan bahwa dia baru saja kembali dari wilayah aliansi Tiga Sungai. Tidak ada petunjuk sama sekali. Bagaimana si Wushuang bisa mengenali bahwa orang ini berasal dari aliansi Tiga Sungai? Di sudut pakaian dalamnya yang terbuka, ada benang perak khusus dari sisi itu. Si Wushuang menganalisis dengan yakin, itu adalah sesuatu yang hanya dapat digunakan oleh murid inti aliansi Tri Sungai. Orang luar bahkan tidak dapat menggunakannya. Kain yang ditenun dengan benang perak jenis itu adalah bahan yang bagus untuk membuat pakaian dalam pelindung. Dulu, saya kenal seorang kultivator wanita dari aliansi Tri River. Dia pernah melihat pakaian dalam yang ditenun dengan bahan ini. Jika Yang Chen hanya curiga pada awalnya, maka dengan penilaian si Wushuang, dia pada dasarnya dapat yakin bahwa orang-orang itu berasal dari aliansi Tri Sungai. Tidak mungkin ada kebetulan seperti itu. Saya juga menemukan perkiraan keberadaan Mubo dan yang lainnya di tepi wilayah aliansi Tri Sungai. Yang Chen mengangguk dan menatap si Wushuang dengan pandangan menyemangati. Ia kemudian menceritakan perjalanannya dan menyimpulkan, sepertinya pihak lain berasal dari aliansi Tri River. Mari kita cari beberapa pembantu dan bawa Mubo dan yang lainnya kembali. Chapter 1940. Gadis-gadis itu tidak tahu di mana pembantu Yang Chen berada, tetapi mereka juga mengerti bahwa sekte utama menginginkan pil obat yang disempurnakan oleh Yang Chen, jadi mereka bersedia membantu Yang Chen. Tidak ada yang peduli dengan masalah ini. Bagaimanapun, semuanya akan baik-baik saja selama Yang Chen maju. Adapun para wanita, mereka semua sedang mempersiapkan diri untuk berkultivasi di Istana Naga. Sekarang setelah misterius Skyneter Shuttle terintegrasi dengan Istana Naga, para gadis dapat menikmati tempat tinggal gua yang bergerak dengan kecepatan tinggi ini tanpa harus keluar. Yang Chen sama sekali tidak sopan. Dia langsung pergi ke Sekte Suantian dengan beberapa dewa Suan gratis dari Istana Chunyang. Sekarang, Yang Chen melangkah dengan angkuh melewati gerbang Sekte Surga Misterius. Tidak ada lagi tatapan bermusuhan, yang sangat nyaman. Bagi para petinggi Sekte Langit Misterius, Yang Chen yang bisa masuk dan keluar dari Sekte Langit Misterius dapat dianggap telah memenuhi keinginan Yang Chen yang telah lama dipendamnya bertahun-tahun yang lalu. Mereka juga senang melihat ini terjadi. Bagaimanapun, dengan alasan meminta pil dan menyelamatkan nyawa Master Sekte Wang, sudah sewajarnya jika Master Sekte Li datang sendiri untuk menerimanya, jadi tidak akan ada seorang pun yang meragukannya. Perjalanan Yang Chen adalah untuk mencari pembantu, jadi dia tidak menyembunyikan apapun dari Master Sekte Li. Dia langsung menceritakan kepadanya tentang bagaimana Mubo, Yeyu, dan Hou Yun diculik dan kemudian memeras Yang Chen. Dia juga tidak menyembunyikan kecurigaannya tentang aliansi Tiga Sungai. Aliansi Tiga Sungai, Master Sekte Li bukan lagi tetua Li di masa lalu. Setiap gerakannya penuh dengan kekuatan. Dia mendengus dingin dan tampak sangat tidak puas. Tangan keluarga Zhao semakin panjang. Melihat Yang Chen masih bingung, Master Sekte Li menjelaskan, Sekte Dao, Iblis, dan Iblis sangat ketat, dan tidak mudah untuk menyusupinya sepenuhnya. Jika klan Zhao ingin mengendalikan sekte, akan lebih mudah bagi mereka untuk bergerak melawan aliansi kultivator nakal. Seperti yang dikatakan oleh Master Sekte Li, aliansi penggarap jahat awalnya merupakan kelompok bagi para penggarap jahat untuk bersatu dan tidak diganggu. Tidak ada struktur organisasi yang ketat. Selama seseorang adalah seorang penggarap jahat, mudah untuk bergabung setelah sedikit penyelidikan. Dengan pengaturan keluarga Zhao, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mengendalikan aliansi penggarap jahat sejak awal. Selama bertahun-tahun, sekte kami telah menemukan beberapa hal. Baik aliansi Tiga Sungai maupun aliansi Tujuh Lautan sangat mencurigakan. Master Sekte Li kemudian berkata, karena kejadian ini terjadi di pihak aliansi Tiga Sungai, saya rasa aliansi Tiga Sungai tidak akan bisa melarikan diri. Sangat mungkin bahwa seluruh aliansi Tiga Sungai, dari atas ke bawah, sudah menjadi boneka keluarga Zhao. Inilah yang tidak diduga Yang Chen, tetapi Yang Chen sama sekali tidak meragukan kata-kata Master Sekte Li. Kenangan Yang Chen di kehidupan sebelumnya tidak mengandung hal-hal ini. Di kehidupan sebelumnya, keluarga Zhao tidak menampakkan diri sampai ia mencapai alam abadi. Namun, ini tidak berarti bahwa aliansi Tiga Sungai dituduh secara salah. Setidaknya, Yang Chen sangat jelas bahwa bahkan dengan penyelidikan Menara Wanbao, dia masih jauh dari Sekte 5 Dao besar. Warisan 5 sekte besar, yang telah bertahan selama puluhan ribu tahun, sama sekali tidak lemah. Mungkin mereka telah menyiapkan banyak pion di sekte lain. Dalam 1000 tahun terakhir, keluarga Zhao sering menimbulkan masalah, jadi bukan tidak mungkin untuk menemukan isi ini. Karena kita akan bergerak, sebaiknya kita selesaikan sekarang juga. Master Sekte Li tidak menolak permintaan Yang Chen untuk meminjam ahli. Dia melambaikan tangannya dan berkata, bawa formasi biduk besar bersamamu. Selain itu, satukan saja para ahli dari beberapa sekte dan musnahkan aliansi Tiga Sungai sepenuhnya. Master Sekte dari Sekte Surga Misterius memang Master Sekte dari Sekte Surga Misterius.
Gayanya jauh lebih hebat daripada Yang Chen, murid Istana Cunyang. Ketika Yang Chen masih berpikir untuk meminjam beberapa ahli guna menyelamatkan murid dan teman-temannya, Master Sekte Li sudah berpikir untuk menghancurkan aliansi Tiga Sungai. Namun, tindakan seperti ini justru yang diinginkan Yang Chen. Semakin keras Sekte Langit Misterius menyerang keluarga Zhao, semakin besar kebencian keluarga Zhao terhadap Sekte Langit Misterius. Yang Chen tidak sabar menunggu kedua sekte itu bertarung segera. Setelah buru-buru mengucapkan terima kasih, dia membawa 36 ahli Sekte Surga Misterius Suan Abadi ke wilayah aliansi Tiga Sungai yang ditemukan Hana Mengyu terakhir kali. Tentu saja, Yang Chen tidak bisa terbang dengan kecepatan yang sama seperti di awal. Sebaliknya, ia terbang dengan kecepatan pedang terbang biasa. Ke-36 ahli itu menyembunyikan aura mereka dan menyebar ratusan mil di sekitar Yang Chen. Pada saat yang sama, mereka membantu Yang Chen mengawasi pergerakan di sekitarnya. Keberadaan Yang Chen pasti diawasi oleh seseorang. Namun, kurang dari 2 hari setelah keluar dari Sekte Langit Misterius, tidak ada seorang pun di sekitar yang berani mengawasi keberadaan Yang Chen. Semua orang yang mencoba memata-matai Yang Chen ditangkap tanpa ampun oleh 36 ahli Suan Abadi. Di hadapan begitu banyak ahli Suan Immortal, bahkan jika ada beberapa perlawanan sporadis, mereka langsung dikirim ke neraka. Mereka yang tidak yakin dibunuh di tempat tanpa ampun. Sekte Langit Misterius selalu bersikap sombong. Belum lagi, 36 ahli ini adalah tetua agung yang diam-diam melindungi Master Sekte di masa lalu, jadi mereka bahkan lebih tidak bermoral. Orang-orang yang tertangkap langsung dibunuh oleh sekte-sekte kecil, dan para pengikut sekte besar yang patuh dilemparkan ke suatu gua luar angkasa dan dipenjara terlebih dahulu. Mereka yang tidak patuh juga dibunuh. Mengapa mereka banyak bicara? Mereka yang diam-diam mengawasi keberadaan Yang Chen dengan cepat kehilangan target mereka, Yang Chen. Mereka tidak dapat lagi mengetahui di mana Yang Chen berada. Untuk sesaat, sebagian orang tidak dapat menahan rasa jengkel. Namun, bagi mereka yang mengetahui cerita di balik layar, hal ini tidak berarti apa-apa. Apakah menyembunyikan keberadaan seseorang dapat menyelesaikan masalah? Selama murid-murid dan teman-teman Yang Chen masih berada di tangan mereka, Yang Chen tidak akan bisa lolos dari jaring yang tak terhindarkan ini. Selama mereka menahan para sandera ini dan menunggu Yang Chen mengumumkan formula pil, semuanya akan baik-baik saja. Dalam sekejap mata, 10 bulan telah berlalu. Kurang dari setengah tahun tersisa sebelum batas waktu yang diberikan pihak lain kepada Yang Chen. Ngomong-ngomong, pihak lain agak sombong. Mereka takut Yang Chen tidak akan mempercayai mereka, jadi mereka bahkan memberi Yang Chen waktu untuk memverifikasinya. Itu juga karena kesombongan pihak lain sehingga Yang Chen punya waktu untuk membuat pengaturan dengan tenang. Mungkin dalam mimpi terliar mereka, Yang Chen akan menemukan tempat di mana mereka menjebak Mu Bo dan yang lainnya dengan mudah. Bagaimanapun juga, mereka tidak akan menyangka bahwa saat mereka dengan penuh kemenangan menunggu Yang Chen menyerah, badai besar akan muncul di atas kepala mereka, dan betapa besar kekacauan yang ditimbulkannya di dunia spiritual. Suamiku, ada labirin di sini. Di suatu tempat yang tidak jauh dari penjelajahan terakhir Yang Chen, Gong Xunling dengan hati-hati menunjuk ke suatu area untuk mengingatkan Yang Chen dan para wanita. Keluarga Yang Chen sekali lagi bergegas ke aliansi Tiga Sungai. Yang Chen pada dasarnya telah menentukan arah lokasi Long Xuan. Langkah selanjutnya adalah melihat bagaimana cara menyelamatkan mereka. Dalam arah kemajuan, Gong Xunling adalah orang pertama yang menemukan formasi yang diatur oleh pihak lain. Di tempat terpencil seperti itu, terdapat labirin dengan fungsi ofensif dan defensif, yang dengan jelas menunjukkan bahwa ada masalah di sini. Menghancurkan formasi bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dalam waktu semalam. Gong Xunling adalah yang terkuat dalam formasi di antara mereka semua. Setelah analisis yang cermat, dia mengerutkan kening dan berkata, "Suamiku, apa yang harus kita lakukan? Ikuti aku." Yang Chen mengulurkan tangannya dan Xiao Tian berteriak ketika pedang pemenggal abadi muncul di tangannya, "Ayo masuk." Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.